Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita sehubungan dengan hadis-hadis yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya namanya Al-Adabul Mufrad. Hadis-hadis ini berisi tentang akhlak-akhlak atau adab-adab yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diharapkan dari hadis-hadis ini kita dapat mengamalkan sunnah di dalam hadis tersebut. Jadi itulah bedanya antara hadis dengan sunnah. Kalau hadis itu berupa teks, jadi disebut dia hadis itu berupa teks. Maka misalnya kitab Sahih Al-Bukhari itu namanya kitab hadis, Sahih Muslim namanya kitab hadis, Sunan At-Tirmizi namanya kitab hadis, bukan kitab sunnah. Isi dari teks hadis tersebut itulah yang disebut dengan sunnah. Maka dari teks-teks hadis ini mudah-mudahan sunnah-sunnah yang terdapat di dalamnya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada subbab, yaitu apa saja kebiasaan Nabi ketika di rumah. Apa saja kebiasaan Nabi ketika di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa yang dikerjakan oleh keluarganya. Dan bila tiba waktu salat, beliau keluar untuk salat. Yang menjadi sanksi bahasan kita adalah Nabi itu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh keluarganya. Anggota keluarga itu Nabi berarti sebagai suami kalau dalam rumah tangga kan. Setelah suami ada istri, setelah istri ada anak. Jadi contoh tauladan terbaik itu di dalam rumah itu adalah Nabi. Jadi Nabi itu adalah sosok yang komplit. Kalau kita tanya siapa contoh pemuda terbaik, ya Nabi. Karena Nabi masa mudanya itu dikenal di kalangan orang Arab gelarnya Al-Amin. Siapa contoh suami terbaik, ya Nabi. Ya. Siapa contoh presiden terbaik, ya Nabi. Karena Nabi menjadi ya presiden kalau bahasa kita sekarang kan, menjadi pemimpin di kota Madinah, Makkah dan Madinah. Jadi Nabi itu adalah sosok yang komplit. Maka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada sosok Nabi itu ada uswatun hasanah.
contoh tauladan yang baik. Ada cucu anak apa lahir, ada cucu anak ibu lahir, boleh dia bagi nama uswatun hasanah. Kan tak payah-payah mencari nama tu. Karena banyak masuk WA, Pak. Pak Ustaz, anak ambo lahir saya bagi nama. Pak Ustaz, anak ambo lahir saya bagi nama. Jadi ketika ceramah diselipkan tu cik-cik. Jadi kalau ada cucu lahir, pandai yang cari nama, bagi uswatun hasanah. Kalau dia pedusi, kalau laki-laki jadi bagi uswatun hasanah namanya. Gitu ya. Baik, kembali lagi kepada yang tadi. Nabi SAW melakukan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Di samping kesibukan-kesibukannya tadi sebagai kepala negara, mendidik para sahabat, gitu ya. Kalau di rumah tangga itu, ibu-ibu apa-apa sen di kerajaan. Aku tanya dulu, ibu-ibu di rumah apa-apa sen ibu-ibu kerajaan? Mencuci. Ayo pokoknya selalu sehubungan dengan rumah tangga ya, mencuci, memasak, kemudian mencuci, memasak, menyapu. Ada tu. Seluruhnya ya. Lain tak ada satu apa bagi dah. Nolong. Nolong makan, Bu. Nabi itu laki-laki bersih, Pak. Nabi itu laki-laki bersih, Pak. Laki-laki ya. Rupanya Nabi melakukan apa yang dilakukan oleh keluarganya ketika beliau ada di rumah. Kalau mencuci, Nabi ikut mencuci. Jadi apa-apa ketika ada waktu lapang, jangan tunjuk-tunjuk aja. Api yang kumuha. Baju kumuha. Ke rumah tak sapu ba'ala kok. Padahal awak sedang libur kerja tu mah. Apa salahnya ambil sapu, awak nyapu. Kan? Apa salahnya dia naik, awak cuci piring. Biar nak dicubur dia apa-apa kan, bah rasanya. Ya Bu ya. Jadi Nabi melakukan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Raja dari Hafs bin Umar. Nanti ada beberapa hadis di bawah ini dengan isi yang lebih kurang sama, itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi salah satu rahasia kenapa istri Nabi itu lebih dari 4, karena hadis-hadis sehubungan dengan rumah tangga tidak tercover oleh kuantitas yang sedikit. Kan? Maka perlu kiranya ada orang-orang yang berada betul dengan kehidupan Nabi berupa istri, maka namanya khususiyah. Namanya adalah khususiyah. Kalau bagi selain Nabi maksimal 4. Kan? Maksimal 4. Tapi kalau mampu berlaku adil, tapi kalau tidak fawahidatan, cukup satu saja. Kan? Macam leliang saya, Bu, kawak takui awak. Itu cik salah. Tapi Nabi lebih dari 4. Itu namanya khususiyah. Khusus untuk Nabi saja. Because jangan disabui, kan ada hadisnya mah. Tidak bisa begitu. Namanya adalah khususiyah. Jadi hadis-hadis sehubungan dengan rumah tangga itu akan banyak diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Bagaimana Nabi mandi janabah, bagaimana Nabi solat malam, dan lain-lain sebagainya. Termasuk apa saja yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah tangga, supaya berita itu sampai kepada umatnya. Nah, itulah mengapa banyak hadis-hadis sehubungan dengan rumah tangga itu diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Nah, jadi Nabi melakukan apa yang dilakukan oleh keluarganya ketika beliau ada di rumah. Kemudian ketika masuk waktu salat, kemudian beliau pergi keluar rumah untuk mengerjakan salat. Jadi bapak-bapak datang waktu salat memang melangkah ke masjid. Sunnahnya begitu, Pak. Kan?
datang waktu sholat, gitu kan? Azan misalnya Ustadz Khalil atau Ustadz Apis, gitu kan? Aziz. Maka bagi bapak-bapak, gitu kan? Tinggalkan pekerjaan, melangkah menuju masjid. Sunnahnya begitu, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang pertama. Masuk hadis yang kedua. Beliau mengerjakan apa yang dikerjakan di antara kalian di rumahnya, yakni memperbaiki sandal, menambal pakaian, dan menjahitnya. Itu kan hal-hal yang sederhana itu, iya kan? Ada misalnya tok bocor, jangan sampai bapak-bapak tidak pandai manjek-manjek. Baik baulo ibu dulu, bu atuk bocor, atuk kak. Seharusnya kita lah yang laki-laki yang togeh itu apa tuh bahasa kitanya, yang cekatan untuk segera memperbaiki atap rumah yang bocor. Gitu kan? Hari hujan labe, gitu kan? Tirih rumah awak tu ah. Ya kita yang segera untuk memperbaikinya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak sedikit sekarang Pak, hal-hal yang seperti itu, suami memanggil istrinya dulu. Istrinya lah nama manje, istrinya lah nama masang lampu. Tapi yang yakin apa-apa anak di situ kalau masang lampu, memelo-melo anan tiri, itu pasti apa-apa anak manje kan? Iya kan Bu? Iya. Masa dulu Bu ya. Masa muda-muda dulu ya. Nabi itu kalau ada sendalnya yang rusak hanya tambal. Berarti kalau ada urusan kita yang sifatnya pribadi dan bisa wak kakok surang. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kita untuk bermanja-manja. Gitu. Kemudian kalau ada pakaiannya yang sobek, pakaiannya yang berlobang, maka Nabi SAW menjahitnya sendiri. Jadi intinya begini, urusan-urusan rumah tangga itu kameh dek Nabi. Memasak itu kewajiban siapa sebenarnya Pak? Kewajiban ibu. Mana hadisnya? Kamu tanya lo ke ibu, memasak itu kewajiban siapa sebenarnya Bu? Apa? Pak cerita itu Pak. Kata ibu-ibu itu kewajiban apa? Kata apa-apa itu kewajiban ibu. Sebetulnya untuk menanggung sandang, pangan, papan itu tanggungan suami. Maka sebetulnya memasak pun itu sebetulnya kewajiban suami. Sampai kau jangan baca kak lo ibu di rumah aja Pak nak. Harus sampai sudah dengan kaji ke dulu. Ya. Jadi sebetulnya memasak itu kewajiban suami. Membersihkan rumah itu kewajiban suami. Gitu kan? Apalagi nyuci piring, nyuci baju itu sebetulnya kewajiban suami. Iya. Akan tetapi istri punya satu kewajiban terhadap suami. Apa itu? Mesti mentaati suami. Kok disuruhnya masak? Masak. Kok disuruhnya mencuci? Cuci awak. Kok nyuruhnya nyapu awak. Jadi ibu-ibu itu bergerak atas perintah suami. Maka kalau misalnya rumah tidak bersih, sebetulnya yang disalahkan itu suami Pak. Badan tidak bersih rumah, ya udah tidak ada mengode-ngode dari tadi dah. Nampaknya udah sanang senang kumuh-kumuh kan? Itu jadi bukan apa majan ibu-ibu untuk protes ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi untuk menjamin rumah ini bersih itu suami. Untuk menjamin tersedianya makanan suami. Tapi ibu-ibu punya satu kewajiban, yaitu taat kepada suami. Disuruhnya membersihkan rumah, dia rumah kumuh. Kau sapu rumah. Kemudian dia sambal lahbi. Masak sambal. Kemudian dia piring lah banyak tonggok kumuh. Udah sedang sibuk cuci piring.
Nah, maka Nabi itu melakukan apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Di samping memang ada kegiatan-kegiatan beliau yang sifatnya di luar rumah. Berarti istrinya yang mengerjakan di rumah. Selanjutnya, hadis yang berikutnya. Beliau manusia seperti manusia biasa. Jadi Nabi itu disebut juga dengan bashar. Bashar itu adalah Nabi sebagai manusia biasa. Yang kedua, dia sebagai Rasul yang kerjanya adalah menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm. Apa yang datang kepada diri Nabi itu bukan berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi Nabi itu ada dua sisi di dalam kehidupannya. Satu sebagai manusia biasa dan satu dia sebagai rasul. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW beliau manusia seperti manusia biasa, mencuci pakaiannya dan memerah susu kambingnya. Sesuai cerita sebelumnya kan? Jadi Nabi itu mencuci pakaiannya, Pak. Jadi kalau bisa kita mencuci sendiri, bapak-bapak misalnya cuci, ada kesempatan waktu lapang misalnya cuci, bantu ibu nyuci. Dan sediakan makanan. Ini kan Nabi memerah susu kambingnya. Kalau dulu itu kan susu kambing itu kan memang murni, Pak. Kan? Siap diperah, kemudian dimasak, setelah itu langsung diminum. Tidak pakai proses fermentasi yang panjang. Jadi langsung diminum. Jadi Nabi SAW di dalam urusan keluarganya dia melakukan juga. Jadi bapak-bapak tidak boleh balapeh tangan, tidak mentunjuk saudara. Kini makan model itu. Tunjuk eko. Piring kumua. Baju kumua. Tak boleh. Lantai kumua. Anak menangis tanah. Padahal ada kewajiban kita sebagai suami membantu kegiatan istri kita di rumah. Maka begitu romantisnya Nabi SAW ketika di dalam rumah tangganya. Hendaknya pedian saya Siti Aisyah kerja surang. Ada contoh lain Pak Ibu? Ali bin Abi Thalib. Siapa istrinya? Fatimah anak Nabi. Iya kan? Fatimah anak Nabi. Itu mereka bekerja sama dalam urusan rumah tangganya. Itu kan? Kalau masak sama-sama masak. Kerajo sama-sama kerajo. Maka kalau kita lihat di dalam riwayat, maka telapak tangan Fatimah itu agak sedikit kasar, apa itu bahasa kitanya, karena dia rajin bekerja. Ibu-ibu leh agak kasar lo tangannya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya agar menjamin, terutama bagi yang bapak, sehubungan dengan rumah tangganya. Dan ibu-ibu mesti mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya selama itu sesuai dengan syariat agama Islam. Itu dia beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad sehubungan dengan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya. Ada pertanyaan Pak? Oh, langsung dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kok bertanya ragu sehubungan rumah tangga. Silakan Bu. Ustadz, kalau tadi Ustadz sampaikan membersihkan rumah, maksudnya masalah mencuci rumah, membersihkan rumah, mencuci piring, memasak itu tugas suami. Kewajiban suami dan kewajiban istri mematuhi suami. Bagaimana kondisinya kalau si istri sudah kewalahan dan dia mengeluh? Apakah itu si istri berdosa kepada suami ataukah suami yang menzalimi istri? Posisinya kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Ya.
melihat apa yang diperintahkan dan yang dikerjakan oleh istri. Ya kan? Kalau sudah melebihi kapasitas atau kemampuan seorang istri perintah suami, kewalahan istri. Yang suaminya duduk-duduk saya main HP, hendaknya tolongnya istri tadi, zalim. Tetapi kalau memang istri itu bana dan pemaleh, berarti dia tidak taat kepada suaminya. Suruh nyapu panek, gitu kan? Suruh membersihkan kasur, ngantuk, gitu kan? Suruh nyuci piring, dia takut je nang kumuh-kumuh. Ini panjajok misalnya. Berarti istrilah yang tidak taat kepada suami. Jadi memang ada dua kemungkinannya, tergantung keadaannya seperti apa. Kalau yang diperintah itu sudah melebihi kemampuannya dan kemudian sudah disampaikan kepada suami untuk membantunya, suaminya asik dia dengan kegiatannya surang, maka ketika itu suami menzalimi istrinya. Akan tetapi kalau memang istri yang pemalas misalnya, seketik-seketik disuruh tidak mau, karena memang karakternya seperti itu, malas misalnya, maka ketika itu dia mesti merubah karakternya. Kemudian dia berarti kalau tidak menjalankan apa yang dilakukan oleh suami, padahal yang diperintah oleh suami, padahal dia mampu, maka ketika itu dia tidak mentaati suaminya. Ibu-ibu ini tidak susah masuk surganya. Tidak susah masuk surganya. Bagaimana caranya? Jalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Salat 5 waktu sehari semalam, yang rukun Islam itu. Kemudian taati suami, insya Allah masuk surga. Kalau suami lebih banyak itu syarat-syaratnya. Tapi kalau ibu-ibu, walaupun seketik jumlahnya, tapi memang pelaksanaannya memang banyak. Begitu kira-kira. Begitu Bu ya. Ada lagi Pak? Tidak ada ya? Baik. Ya Bu. Iya. Iya. Ya, pengumuman ada yang mobil putih karena ada yang mau keluar sepertinya. Ya. Nomor plat 1362. Ya. Ibu. Sudah, Bu? Iya. Oke ya. Iya. 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 Ana jawab ya. Itu pertanyaan atau curhat, Bu? Curhat ya. Nah, gini ya. Ibu misalnya punya anak, gitu kan? Kemudian ibu suruh nak buat ente, udah buat ente, itu baik tak? Baik tak? Baik ya. Tapi adalah contoh anak yang lain. Lah jago apa aja amaknya pagi, nya tahu amak aja apaknya kau pasti kami minta tolong membuat ente. Alun keluar dari mulutnya nak buat ente, alun keluar itu leteh lah tiba di muka awak. Lebih baik mana?
lebih baik yang kedua. Itu bakti namanya. Jadi misalnya kok lun disuruh banalah taraso jo pak kok kaberan lantai kok kumua misalnya kan. Maka kita sapu. Jadi yang terbaik itu kita sudah paham, saling memahami itu yang terbaik sebetulnya, saling memahami. Saling memahami, nampak lantai kumua itu kan sapu. Bagi apa-apa aja pada itu nampak lantai kumua, ibu kau misalnya masih istirahat lelah, awaknya pun. Jadi di dalam rumah tangga itu yang terpenting itu adalah saling memahami. Sebetulnya kalau masalah ini tidak anak yang nerangkan karena anak masih muda. Sebetulnya ibu-ibu dan bapak-bapak lah yang lebih berpengalaman masalah ini. Ya, anak nyampaikan hadis saja. Begitu. Jadi begitu, saling memahami. Ibu misalnya disuruh oleh suami, Bu, bahasa apa ke ibu biasanya? Hah? Bukan, apa ke ibu? Panggil nama aja. Panggil nama. Siapa nama? Nur, saya kan. Buen udah teh, saya kan. Tibo teh. Tapi si Nur alah tahu kebiasaan udahnya pagi itu minta buen teh. Maka jago pagi sebelum keluar dari mulut udahnya minta buen teh lah tibo. Sana ngati udah sarugo untuk ibu. Ayah otomatis pula sarugonya insyaallah. Asalkan ikhlas, lakukan kewajiban, tinggalkan larangan, taati suami, maka insyaallah surga untuk ibu. Yang penting ayah. Sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Kalau dirasa memang perlu, gitu kan? Misalnya contoh misalnya suami bekerja, istri juga ada pekerjaan lainnya. Gitu kan? Dalam arti kata membantu suami bekerja. Begitu ya. Maka otomatis keperluan rumah tangga kadang tidak bisa terpenuhi. Misalnya kain kumua, piring kumua, lantai kumua, sagalo kumua, kan begitu kan? Sementara dua-duanya, satu misalnya manajer perusahaan, yang satu lagi asisten dari manajer. Berarti suami istri sepaket, kira-kira begitu kan, yang punya perusahaan seorang, contohnya seperti itu ya. Maka dia butuh orang lain untuk membantu, maka itu boleh. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan, maka sebaiknya itu ladang pahala untuk istri, gitu ya. Jadi meminta itu tergantung kebutuhannya, Bu. Ya kan? Kalau memang dirasa butuh, didiskusikan dengan suami, oke lah, nanti kita bayar sekian, gitu ya. Maka ada yang membantu di rumah, itu boleh. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, itu riskan. Biko ketujuh dulu dia apa-apa aku pembantu kau biko enak kacamnya ibu-ibu. Lebih rajin lo nampak dia asisten rumah tangganya gitu kan. Itu kan membuka peluang, namanya sadduz dzara'i'. Yang diajarkan oleh Islam itu adalah menutup celah supaya perasaan apa-apa kau atau mata apa-apa kau tidak pindah ke kanan lain, gitu kan. Itu banyak terjadi itu kini itu, Pak. Kalau apa-apa baca media sosial, ibu-ibu baca misalnya tengok Instagram segala macam, itu banyak terjadi itu. Alasannya itu karena kalau istrinya yang disuruh melawan, ya kan? Padahal dia punya kemampuan untuk, tapi ketika asistennya yang disuruh mau, akhirnya ketujuh dehnya asistennya itu. Itu banyak terjadi. Jadi begitu ya, sesuai kebutuhan. Kalau ditanya hukumnya boleh kalau kebutuhannya itu memang dibutuhkan. Cukup ya Bapak dan Ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.